Umat Islam diadu domba, antara individu dan kelompok organisasi Islam diadu domba, mengakibatkan saudaranya sendiri terpenjara. Karena orang kafir itu yang membuat orang mukmin jadi munafik, terjangkit. Satu kali kita munafik nggak boleh dikuburkan. Itu menurut Allah dalam Al-Quran. Satu kali antum munafik terhadap agama ini, antum yang sudah Islam, tidak bisa dikuburkan. At-Taubah 84. Nabi Muhammad SAW dilarang oleh Allah mensolatkan salah seorang yang mati dari kalangan orang munafik. Jadi Allahumma arhamna bil Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi birabbi'il awal wa ja'abadahu birabbi isani wa anzala kitaban hudan wa nuran wa anzala sab'an minal masani yahdi bihi man yarju liqa arabihi wa nailal amani. Ashhadu an la ilaha illallah rahmani wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu rabbani. Allahumma fasalli wa sallim ala imamil abrar wal muqarribin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-ansar wal muhajirin wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitab wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubud dunya ra'su kulli khati'ah. Ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini usai kita menjalankan ibadah kita salat Isya berjamaah, kita berkumpul kembali di rumah Allah ini dalam momentum pelaksanaan Maulud Nabi sallallahu alaihi wasallam 1442 Hijriah, 10 Rabiul Awal 1442 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 27 Oktober tahun 2020 Miladiah. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam. Dengan meluangkan waktu kita bergegas dari rumah, saya dari Jakarta berada di kota Pekanbaru di momentum yang sangat tepat dengan problematika kontekstualisasi internal eksternal Islam. Dalam pembicaraan di ruang-ruang Maulud Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap tahun kita melaksanakan event Maulud Nabi, tidak ada lain orientasinya kecuali berbicara tentang hidup dan mati. Hidup adalah belajar dari sikap, akhlak, perilaku, moralitas, action daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mati merupakan jawaban kehidupan kita. Regret in death is wrong to living life. Supaya kita tidak salah dalam menjalankan hidup,
maka kita perlu menjalankan kehidupan yang sesuai dengan jejak langkah tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah alasan kita untuk menyampaikan salawat dan taslim keharibaan Nabiullah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Jangankan kita umat Islam, jangankan kita kaum mukmin, orang kafir yang ada di belahan dunia dalam kategori kaum saintis, orang-orang ilmuwan yang menerjemahkan konteks kehidupan keilmuan mereka sesuai dengan apa yang tertuang dalam kitabullah Al-Quranul Karim, memuji akhlak dan moral etika yang melekat di dalam diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada takmir masjid, badan kemakmuran masjid, panitia masjid Jami Atus Sahidin yang sudah mengundang kami dan jamaah untuk hadir pada malam hari ini. Kita baru-baru dikejutkan dengan peristiwa demonstrasi berjilid-jilid terkait undang-undang cilaka. Kalau sudah bicara cilaka, pasti celaka. Tapi jangan coba-coba. Rezim ini sedang membabi buta. Kita puji saja ini Joko Widodo, presiden yang paling hebat dalam sejarah presiden, Joko Widodo. Jangan dilawan, dipuji. Karena kita sudah sering melawan. Dipuji-puji saja. Saking hebatnya beliau, Allahu Akbar. Dan jajaran kabinetnya setiap hari ribut. Betul apa betul? Setiap hari ribut. Dari Sabang sampai Merauke, masyarakat Indonesia ini hidup dalam ketertiban, hidup dalam ketaatan kepada konstitusi negara, hidup dalam satu lingkaran kekuasaan kekuatan Allah bagi yang beragama Islam. Taat. Orang melakukan tindakan kriminal karena aspek sosiologi budaya yang sudah merajai dalam konstruksi kehidupan masyarakat yang bersifat individu, rumah tangga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Yang anehnya bukan masyarakat yang bikin ribut. Setiap saat pejabat-pejabat membuang pernyataan di publik, itu menjadi keributan. Termasuk yang paling mengemuka, menyeruak di publik adalah persoalan undang-undang cipta kerja. Ini undang-undang betul atau tidak, nggak ada urusan dengan rumus dakwah, nggak ada urusan. Kami para ustadz ini kalau berdakwah mengkritisi pemerintah bukan dalam konteks etos dan kinerja pemerintah. Garis bawahi. Sekali lagi, kami para ustadz, para mubalik mengkritisi pemerintah bukan dalam konteks etos kinerja pemerintah. Karena kami bukan oposisi. Karena kami bukan bagian daripada pemerintahan. Kami bukan legislator, kami bukan yudikator. Kami adalah pendakwah. Kalau kami mengkritisi pemerintah, kami mengkritisi sikap dan akhlak manusia, berarti berhubungan dengan kezoliman. Garis bawah itu. Nah, maka yang menghukum kami harusnya bukan undang-undang negara, bukan pasal-pasal yang tersusun atas rangkaian kemampuan kekuatan
imajinasi, yuridis manusia. Bukan, yang menghukum kami adalah hukum vertikal. Itulah makanya ada istilah di masyarakat, sistem yang dibangun oleh logika manusia menangkap ustadz sama dengan mengkriminalisasi sudah jelas dikira. Ini karena apa? Faktor keterpurukan akhlak. Hadis Nabi tadi semua pendek saya baca. Hubud dunia, ra'sukuli khoti'ah. Cinta kepada dunia adalah akar dari segala kejahatan, akar dari segala dosa. Entah dia kafir, entah dia mukmin, kalau sudah mencintai dunia, insya Allah baik dalam pikiran benak hatinya, semua yang menjadi tujuan hidupnya adalah dosa. Baik dia kafir maupun dia mukmin. Maka jangan heran ada orang Islam yang berakhlakul kafir, ada orang kafir terkesan berakhlak Islam. Susah membedakan mana kafir, mana mukmin di akhir zaman ini. Orang mengaku Islam bersekongkol dengan kafir untuk sama-sama menghancurkan Islam. Tapi kalau dibilang munafik, marah. Kalau dibilang munafik, tersinggung. Nah, di momen seperti inilah, di maulud Nabi seperti inilah, kita akan belajar sosok piawai, cendekiawan, sosok yang berkompetensi, sosok yang punya kemampuan intelektualitas di atas rata-rata, baik dalam kemampuan berpikir, mengejawantahkan tutur katanya, sampai kepada akhlak dan perilaku hidupnya dikenal dengan Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Sampai masuk ke liang kubur, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengingkari janjinya. Beliau adalah pemimpin yang amanah. Beliau adalah pemimpin yang jujur dalam tutur katanya, sikap, bahkan perilaku setiap hari. Baik dalam kehidupan rumah tangga beliau, pribadi beliau, bersama para sahabat, sampai kepada akhlak umat Islam di akhir zaman ini. Kita selalu beranjak kiblat kita kepada akhlak dan moralitas baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya kaget kemarin ribut masalah good looking, nampak baik, terlihat baik. Orang Islam bukan cuma good looking, degreement. Di atasnya lagi good looking adalah manusia hebat. Ini yang bicara bukan saya, penulis buku orang Amerika, Michael Hort. Dalam bukunya 100 Degreement in the World, catatan 100 manusia terbaik di dunia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menduduki ranking pertama sebagai manusia terbaik. Nah, kita mungkin jangan cuma good man, jangan cuma good looking, good man. Kalau cuma good looking, di luar terlihat baik, di dalam munafik. Oh, kalau cuma ngaku Islam gampang kok. Pakai aja sorban di kepala, ngaku mau balik, jadi boleh kok. Ya kan? Pakai kopiah hitam, ngaku Islam. Itu tuh good looking. Itu adalah apa? Good looking, terlihat baik, terlihat Islam. Sama dengan buah. Buah apa? Kita mengaku Islam tanpa perbuatan, sama dengan buah busuk. Ada pohon mangga berbuah banyak. Di antara sekian banyak buah itu ada yang busuk. Di luar terlihat kulitnya kekuning-kuningan, masak, baik. Begitu dipetik penuh dengan ulat. Berarti Islam itu bukan teori, Islam itu perbuatan. Ahli tafsir, ahli Quran, ahli hadis, ahli ilmu Islam dengan orang yang bisu dan tuli, yang tidak mengerti untuk menyampaikan risalah dakwah, dia buta huruf, tapi dia rajin 5 waktu di masjid, dengan orang yang tidak pernah sholat tapi ahli tafsir.
Mana yang duluan masuk surga? Yang ngaku berilmu, sekolah di Timur Tengah, mengaku sebagai mubalik, tapi bergaul dengan kafir. Ini tuh munafik di atas munafik. Suka mendorong orang kafir, bekerja sama dengan orang kafir, menjelek-jelekan saudara Muslim. Dalam Al-Quran ditegaskan oleh Allah, ya ayuhan nabiyyu jahidil kufara wal munafikin waqlus alaihim wa ma'wahum jahannamu wa bi'sal masir. Wahai Nabi, wahai Muhammad, kata Allah, perangilah orang-orang kufar. Kufar itu apa? Kafir. Wal munafikin. Munafikin itu siapa? Orang yang tahu kebenaran, yang mengaku sebagai orang Islam, tapi berkhianat kepada saudara dan ajaran Islam. Nah ini yang paling bahaya. Lebih bahaya daripada kafir. Kalau kafir kan sudah jelas. Dari namanya kita sudah tahu. Kalau nama John, sudahlah, pasti kafirun. John yang Islam jangan tersinggung ente. Makanya malu kalian. Kami dari kafir, nama kafir, saya dulu Yahya Yopi Waloni. Yopi saya buang. Karena waktu saya masuk Islam, anjing tetangga saya namanya Yopi. Yopi saya buang, saya ganti di depan nama saya Muhammad Yahya Waloni. Kita nama Muhammad Roba, nggak keren nama Muhammad, nggak keren nama Abdullah, nggak keren nama Sulaiman, nggak keren nama Ibrahim. Rubah Charles Bronson. Rubah kita namanya. Padahal nama itu membawa kita kepada keberkahan. Saya begitu masuk Islam, semua anak laki-laki saya namakan Muhammad. Ada cerita orang tua-tua, kalau dapat anak jangan kasih nama Muhammad. Kenapa? Nanti visanya untuk berangkat ke Eropa susah, dicekal. Kalau ke Amerika nama Muhammad is teroris, dituduh sebagai teroris. Kasihan agama kita ini. Makin hari agama kita ini, alhamdulillah kita masih boleh merayakan Maulud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam diadu domba antara individu dan kelompok organisasi Islam, diadu domba, mengakibatkan saudaranya sendiri terpenjara. Dosa apa? Ulamanya disingkirkan, dan yang bersatu bukan orang kafir, mereka yang mengaku beragama Islam. Lalu mengancam-ngancam kami, ini ustadz masuk penjara. Innalillahi. Ustadz ini beda-beda karakter, kawan. Ada yang lemah, ada yang setengah kuat, ada yang kuat sekali. Ada yang pasrah, ada yang tidak membantah, ada yang melawan. Ada yang ditangkap pasrah, ikhlas, tidak melawan, tapi ada yang melawan. Semakin kami diancam, bukan semakin kami takut. Kami yang mengajarkan Bapak Ibu, saudara-saudaraku dan manusia di seluruh dunia tentang jalan ke surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di satu kesempatan pernah didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Rasul Allah. Ada apa wahai Jibril? Tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan salam. Salam apa wahai Jibril saudaraku? Mintalah wahai Muhammad apa yang engkau kehendaki. Gunung di sana, mintalah untuk menyertaimu dalam perjalanan hidupmu, akan dirubah oleh Allah. Kata Rasulullah, gunung jadi emas, aku tidak meminta apa-apa. Wahai Jibril saudaraku, berikanlah itu kepada orang yang tidak punya harta. Minta apa yang engkau inginkan wahai Muhammad. Ketahuilah Jibril saudaraku, berikanlah harta itu kepada orang yang tidak punya negeri, berikanlah itu kepada orang-orang miskin yang tidak punya harta.
Antum yang kelihatan hidupnya melarat miskin, tapi antum jujur kepada agama ini, antum kaya. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Antum kaya, antum punya pangkat, jabatan, kedudukan. Dasar munafik. Waktu mau jadi pejabat, mengeluh, merayap di pintu-pintu masjid, datang ke rumah-rumah ulama minta air. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Munafik. Namanya Kiai kan pasti tahu. Ini dia belum munafik, belum munafik dia. Datang ke masjid, cari suara, pikul tikar sembahyang. Mana imam di sini? Mana BKM-nya? Saya Pak. Nih nomor urut saya. Nih 50 juta tikar sembahyang. Ramai-ramai imam dan jamaah mendoakan. Allahu Akbar. Jadi anggota DPR, jadi pejabat, jadi menteri, jadi presiden. Karena doa para ulama dan doa bida'watil fuqara'i, doa orang-orang miskin. Diundang di dalam masjid, disuruh tampil berdiri. Panitia sudah kerjasama dengan ustadz, tolong ini bapak mau calonkan diri jadi bupati, tolong diumumkan. Dan memang betul, jadi pejabat. Jadilah pejabat. Begitu sudah menjabat, datang orang kafir. Saya lihat ini ustadz ini kayaknya tidak bagus. Kamu kalau mau naik pangkat, naik jabatan, cobalah tolong kita ini. Kamu kan mengerti Islam. Karena orang kafir itu yang membuat orang mukmin jadi munafik. Terjangkit. Satu kali kita munafik, nggak boleh dikuburkan. Itu menurut Allah dalam Al-Quran. Satu kali antum munafik terhadap agama ini, antum yang sudah Islam, tidak bisa dikuburkan. At-Taubah 84. Nabi Muhammad SAW dilarang oleh Allah mensolatkan salah seorang yang mati dari kalangan orang munafik.